jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu punyaku jami'a, semuanya. Punya Allah syafaat itu semuanya. Apa sholawat? Sholawat itu kita menghubungkan diri kita dengan para nabi, para rasul. Yes. Tetapi harus ada kesadaran, karena kita tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita tidak akan terhubung dong dengan mereka. Kita hanya bisa terhubung dengan orang-orang yang telah mewarisi ilmunya nabi dan rasul. Jadi sholawat yang sebenarnya itu bukan bacaan sebetulnya. Cari orang yang mewarisi ilmunya rasul, cari orang yang mewarisi ilmunya nabi. Kalau hari ini kita bertemu mereka, dibebaskan dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, dan 3 kematian kesadaran kita. Saat itu juga dibebaskan. Saat kita bertemu dengan pewaris ilmunya nabi yang bisa membebaskan kita dari 3 penyakit itu sholawat namanya. Dan nasib kita tidak akan berubah dengan membaca. Nasib kita bisa berubah dengan cara bertindak. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Ketika kita memiliki rasa berkecukupan saat ini, maka dalam sekejap semesta ini akan menjadi milik kita. Orang yang serakah, berapapun yang dia miliki, selalu merasa kekurangan. Oleh karena itu, merasa berkecukupan dari dalam itu adalah harta yang luar biasa. Kalau perasaan itu dimiliki kita saat ini, maka dalam sekejap semesta ini milik kita. Oleh karena itu, siapapun orang yang sudah memiliki kesederhanaan dalam pikiran, kesederhanaan dalam perkataan, maka kesederhanaan itu akan membawa kita pada kedamaian. Orang yang masih ruwet pikirannya juga akan mempengaruhi keruwetan kata-katanya. Akibatnya juga dia akan mengalami keruwetan dalam tindakannya. Jadinya keruwetan kebiasaannya. Jadinya memiliki karakter yang ruwet. Nasibnya juga ruwet. Jadi kalau ada orang yang nasibnya ruwet itu sebetulnya dapat diperiksa sederhana. Nasibnya ruwet, karakternya ruwet, kebiasaannya ruwet, itu coba lihat aja kata-katanya ruwet. Itu dari mana asalnya? Dari pikirannya yang ruwet. Orang yang semacam itu biasanya kalau diajak apapun selalu mengatakan saya tidak punya waktu. Jadi kata-kata saya tidak punya waktu sebetulnya sedang mengganti kata-kata bahwa saya tidak mau. Cuma diganti dengan kata-kata saya tidak punya waktu. Ingin dimaklumi orang, seakan-akan dia itu orang sibuk. Dan kalau orang mengatakan dirinya sibuk, sebetulnya dia sedang memamerkan betapa dia tidak punya manajemen waktu. Sebetulnya tidak ada kesibukan itu. Kalau kita menikmati kehidupan ini apa adanya. Jika kita sudah memiliki harta karun yang terpendam dalam diri, yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah kasih sayang, kita akan selalu damai. Belajar ilmu seperti ini penting.
Karena pengetahuan itu bisa menjadi harta yang tak ternilai. Tetapi kunci untuk menikmati harta itu kan sebetulnya adalah tindakan kita. Seberapa banyak pun pengetahuan yang kita miliki, kalau itu tidak menjadi amalan, itu seperti punya gudang harta, tapi kita nggak punya kuncinya. Makanya aneh ya, banyak orang yang senang mengumpulkan pengetahuan, tetapi dia tidak mulai untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai amalan hidupnya. Itu sama saja seperti orang yang punya gudang, hartanya berlimpah di gudang itu, tapi dia juga tidak bisa menikmati harta karena kuncinya tidak punya. Jadi punya pengetahuan itu bagus, tapi kuncinya adalah amalan. Bawalah pengetahuan itu ke dalam keseharian kita menjadi amalan hidup kita. Barulah di situ kita akan merasakan dampak dari pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu kita bersyukur tentu saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena kesempatan yang semacam ini pun tidak dimiliki oleh banyak orang. Ada yang saat ini lapar perutnya, tentu saja tidak ada di sini. Dan kalian yang ada di sini sudah sarapan pagi berkecukupan, sehingga memiliki kebutuhan sekunder, ingin yang lain dari itu. Jadi perut fisiknya sudah dipenuhi, tapi perut ruhnya belum dipenuhi. Dan orang yang hari ini perut fisiknya belum cukup, gak mungkin memikirkan perut jiwa, perut rohaninya. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada semesta yang telah memberikan segala kebutuhan kita, sehingga saat ini kita merasa berkecukupan dengan segalanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sertakan beliau, orang bodoh yang suka mencari Tuhan. Kalau orang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Orang berakal tahu kalau Tuhan bersama dirinya, hanya tinggal merasakan kehadirannya. Itu saja sebetulnya. Itulah bedanya orang bodoh dengan orang berakal. Makanya orang berakal itu di Quran disebutnya ulu albab. Ulu itu artinya pemilik. Jadi albab itu dari lub, ya. Lub itu artinya bagian dasar dari kolbu. Yang disebut dengan ahlul bait itu sebetulnya, ya, orang-orang yang berakal. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakal. Jangan jadi orang bodoh mencari Tuhan. Ada buku judulnya Mencari Tuhan yang Hilang, gak tahu siapa tuh yang nulis. Saya terkejut aja lihat judul buku itu, emang Tuhan batu ali gitu. Tuhan mewujud sebagai napasnya, Tuhan mewujud sebagai daya, Tuhan mewujud sebagai penglihatannya, sebagai pendengarannya, sebagai kata-katanya, sebagai langkahnya, sebagai tindakan tangannya. Lalu mengatakan mencari Tuhan yang hilang. Hilang kemana Tuhan? Itu saya lihat di toko buku, ada judul buku itu. Jadi makanya saya juga tidak tertarik untuk membelinya. Oleh karena itu mari kita sertakan Allah, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiba-tiba kemarin sore ingat kalau hari ini ada kajian dan belum bikin pengumuman. Ya seperti biasa, tim IT kalau saya sedang warawiri itu mereka nggak berani menanyakan judul hari ini.
Ya tiba-tiba aja, ya ada judulnya seperti ini. Memukul tembok tak akan mengubahnya menjadi pintu. Nah judulnya hari ini begitu. Jadi hari ini judulnya memukul tembok. Dan memukul tembok itu tidak akan mengubahnya menjadi pintu. Kenapa judul ini muncul? Sebetulnya judul ini muncul karena saya melihat begitu banyak orang yang seakan-akan sedang berusaha untuk mewujudkan keinginannya, tetapi usahanya itu tidak pernah koheren, tidak selaras dengan keinginan yang mau dicapainya. Jadi saya gambarkan persis seperti orang yang memukul tembok dan dia kira itu adalah pintu. Masih bening ya kalau ngetok-ngetok pintu pasti terbuka dan dia bisa masuk ke dalam. Ini dia memukul-mukul tembok dan dia berharap itu akan menjadi pintu. Nah ini gambarannya begitu. Sebetulnya saya ingin ngasih judulnya salah kaprah sebetulnya, tapi terlalu kasar. Walaupun nanti akan saya bicarakan intinya sebenarnya salah kaprah. Karena salah kaprah ini kan sudah mewabah ya. Sampai hari ini saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang menyuruh umatnya untuk menyebut-nyebut nama Tuhan. Gak ada. Tetapi perintah zikir, perintah mengingat Tuhan itu ada di semua surat. Fazkurullah zikran katsir. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu. Kazikrikum aba'akum. Tapi kok saya lihat dalam kehidupan banyak orang yang menyebut-nyebut nama Allah dan mengatakan dia sedang mengingatnya. Kan lucu. Nah sebetulnya ini memukul tembok tak akan mengubahnya menjadi pintu. Kira-kira itulah inspirasinya. Karena judul itu memang harus punya nilai market. Kalau judulnya biasa, biasanya orang menganggap biasa gitu. Walaupun ceramahnya biasa, kalau judulnya luar biasa, biasanya menarik gitu. Jadi ini sudah masuk ini aspek marketing ini. Jadi kalau dengarkan ceramah saya dari judulnya saja sudah bingung kan? Nah itu udah bagus. Jadi aneh kan? Ingin merasakan air tetapi malah nyebut-nyebut air kan gitu. Bukan nyeburkan diri ke dalam air. Aneh kan? Itu salah kaprah namanya itu sebetulnya. Karena benar kaprah memang nggak ada. Yang ada tuh cuma salah kaprah. Di bahasa Indonesia tidak ada benar kaprah. Yang ada cuma salah kaprah. Ada nggak orang ingin merasakan air tetapi malah dia nyebut-nyebut air? Dia pikir kalau menyebutkan air 1000 kali dia akan dibebaskan dari kehausan akan air. Gak ada kan? Tapi kan lucu ya, ingin merasakan Tuhan, ingin merasakan kehadiran Allah, malah menyebut-nyebut namanya ribuan kali. Bukan menceburkan diri ke dalam dirinya, bukan tinggal di dalam dirinya, bukan menyadari kehadirannya. Ini ya sama ya, saya dulu waktu kecil punya pemikiran kalau Allah itu ada di rumah Allah yang buatan manusia maksudnya. Ya Allah itu adanya di masjid, saya pikir dulu begitu.
Bahkan ketika saya melihat gambar Ka'bah, oh Allah tuh ada di Ka'bah gitu, di dalam. Pikiran saya begitu dulu waktu kecil. Gak apa-apa, namanya juga kecil. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kemudian saya mendapatkan begitu banyak informasi. Allah mengatakan lahu ma fis samawati wal ard. Beliau sendiri yang mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Bahkan kursiyuhu samawati wal ard. Kursiku, tempat tinggalku, meliputi langit dan bumi. Di ayat lain Allah mengatakan inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Wah, itu lebih jelas lagi tuh. Nah, di situ saya melihat kok yang saya yakini saat itu kok berbeda dengan yang saya dapat informasinya dari kitab suci. Gitu. Nah, yang lucu lagi, yang lucu lagi, sebegitu banyak informasi di kitab suci yang menyatakan Allah bersama kita, lebih dekat daripada uratnya di leher kita, tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada dia bersama kita. Begitu banyak ayat itu. Tetapi juga tidak sedikit orang yang masih percaya kalau Allah itu tinggal di suatu tempat tertentu, dan tempat itu kemudian disucikan, tempat itu kemudian dianggap berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Lalu ketika ingin bertemu dengan dia, malah pergi ke tempat-tempat itu. Bukankah itu jadi seperti memukul tembok? Itu seperti memukul tembok. Tetapi berharap ketika memukul tembok itu jadi pintu dan berharap bisa masuk ke dalam. Kan itu sebetulnya pokok tema kita hari ini. Jadi bagus juga tim IT suka minta judul itu biar agak detail gitu bicaranya. Nah, ini ngerti ya maksud saya judul ini ya. Nah, karena judul ini aja harus dibedah dulu supaya mengerti. Nah, sehingga tidak sedikit orang ingin mengenal Tuhan kemudian mencari jalan keluar, bukan mencari jalan ke dalam. Itu. Nah, oleh karena itu kalau saya rinci, ini bicara fakta dulu ya. Jadi salah kaprah itu sudah menyebar di segala aspek kehidupan. Yang pertama, salah kaprah dalam beragama. Misalnya, apa sih yang paling menonjol salah kaprah dalam beragama? Salah kaprah yang paling menonjol dalam beragama justru menjadikan agama ini sebagai tujuan, tidak menjadikan agama sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Kan banyak kan itu yang membela agama, bukan agama yang membela dia. Harusnya izinkan agama membela dirinya, malah dia membela agama gitu. Jadi agama jadi tujuan. Ini salah kaprah karena tidak mengerti esensi dari agama. Agama itu memang alat pertahanan, ya, alat pertahanan untuk melindungi diri dari apa? Dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang jahat di luar diri kita kecuali diri kita sendiri. Kita ini paling jahat sebenarnya pada diri kita. Betul gak? Makan sembarangan, ya sakit perut. Kan yang memasukkan makanan itu bukan tangan orang lain, apalagi tangan setan, bukan, tanganmu. Yang memilih makanan itu kan kamu, yang punya mulut juga kamu, yang makan setiap saat gak berhenti-berhenti juga kamu. Betul apa tidak? Itu baru memberikan aspek fisik ke dalam tubuh, belum lagi aspek-aspek yang non fisik. Kebencian, kemarahan, semua diinpuskan ke dalam diri kita. Apa enggak jahat kita pada diri kita? Nah, disinilah perannya agama. Agama itu alat pertahanan diri
untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi agama itu harusnya sangat pribadi. Makanya pertanyaan yang sering lucu adalah pertanyaan, agama Anda apa? Itu susah menjawabnya. Itu nggak sopan sebetulnya. Jangan sekali-kali kita menanya, ya, keyakinan Anda apa, agama Anda apa, maksudnya apa. Lihat saja orang lain dari cara dia memperlakukan orang lain. Itu kan intisarinya kehidupan. Makanya miliki 3 harta yang luar biasa. Pertama kesederhanaan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Miliki itu saja udah keren hidup. Maka siapapun yang sudah sukses menerima dirinya sendiri, maka dia akan diterima oleh semesta. Ulangi, kalau kita hari ini belum bisa menerima diri kita sendiri saja, diri ini kita tidak terima, kita berharap semesta menerima kehadiran kita, itu kan gak masuk akal. Anda saja tidak menerima diri Anda apa adanya, bagaimana semesta bisa menerima Anda? Jadi kalau kita ingin dihormati oleh semesta, hormati dirimu. Karena siapa yang berhasil menghormati dirinya dan menerima dirinya apa adanya, maka dia akan dihormati oleh semesta. Yang kedua, hampir banyak orang yang salah memahami ritual agama. Dan ritual agama itu dijadikan sebagai tujuan. Tidak sedikit kan orang yang hitung pahala setiap hari ketika dia melaksanakan ritual agama. Lucu kan? Yang lebih lucu lagi ditanya pahala itu apa, nggak ngerti. Sama seperti kalian, kalau saya tanya ingin masuk surga nggak? Ingin. Tahu nggak surga itu apa? Ingin padahal nggak tahu. Kan sama konyolnya dengan kalian takut juring. Kan sama konyolnya, cuman nggak sadar. Kalau saya tanya takut juri nggak? Takut. Pernah lihat juri? Belum. Jadi juri itu apa sebetulnya? Juri itu sebetulnya ilusi pikiran kita. Karena ilusi itu diulang-ulang, itu menjadi paradigma pikiran. Kita mengidentikan diri sebagai pikiran. Jadi ya sieun juri padahal belum pernah lihat juri. Saya tanya takut neraka nggak? Takut. Sudah lihat neraka? Belum. Lo kenapa takut? Apa bedanya dengan Anda takut juring? Ini salah kaprah ini. Harus diperbaiki. Padahal sederhana kok. Neraka dari naraloka, tempat yang terkena api. Itu aja. Ketika ada orang marah, kita terkena marah. Itulah neraka. Sesederhana itu kok. Surga apa? Suwarga loka, tempat berkumpulnya segala sari rasa keabadian. Ini saya kasih tahu nih, saya mau ngasih statement yang penting hari ini. Ketika kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kalian akan memasuki keabadian. Saat kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kita akan memasuki keabadian. Dan orang yang mati tidak bisa memasuki keabadian karena apa? Dia merasa kehilangan sesuatu. Dan orang yang merasa kehilangan adalah mereka yang merasa memiliki. Jadi bagus sekali kalau sekarang kita mendidik diri kita untuk tidak memiliki apapun, tidak merasa memiliki. Karena itu yang membuat kita pelit, itu yang membuat kita berhitung, itu yang membuat kita takut, rasa memiliki. Dan lucu, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Karena ada rasa memiliki di situ.
Siapapun yang membebaskan diri rasa memiliki dan hati ini tidak mati, dia akan masuk kepada alam keabadian. Dan rasa memiliki itulah yang kemudian menciptakan rasa kehilangan. Itulah yang selama ini kan godaan pikiran. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan rumah, takut kehilangan mobil, takut, semuanya takut. Dari mana takut itu? Dari rasa memiliki. Betul apa tidak? Cuman kita tidak pernah sadar, itu aja, nggak pernah sadar. Nih, salah kaprah dalam beragama. Contoh, saya kasih buktinya. Aqimis sholah, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Loh, ngitung rakaat, loh, ngitung pahala, loh, merasa paling soleh, loh, merasa orang lain yang gak sholat salah, loh, mulai ngomongin orang lain yang tidak seperti dia. Kan aneh. Harusnya kalau dia sadar dan tidak salah kaprah, dia bertanya, saya sudah sholat tetapi saya masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, munkar. Ada apa dengan sholat saya? Kan itu bukan ngitung pahala, ngitung rakaat. Itu kan sebetulnya. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Atho ya, kitabnya Al-Hikam dikatakan, jika kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah, tanya saja perubahan apa yang terjadi setelah Anda sholat. Kan itu harusnya yang harus menjadi pikiran kita. Betul apa tidak? Kalau orang sudah pergi haji, orang sudah pergi ke Mekah, itu rasanya sudah soleh aja pulang dari sana. Apalagi kalau sudah berfoto sama unta, mewah. Apalagi ketika di sana sedang pakai baju-baju lain yang bukan baju budaya kita, malah bangga ketika kita menggunakan baju budaya lain. Kalau ada orang lain datang ke Indonesia pakai baju budaya mereka, bukankah kita hormat pada mereka? Lah kita pergi ke negara lain malah baju kita diganti pakai baju mereka. Kita kehilangan identitas kita, malah kita bangga di sana. Makan fotonya dipajang di mana-mana. Coba tanya sepulang dari sana, apa tujuan haji, apa tujuan umroh? Saya yakin gak bisa jawab. Ini salah kaprah. Apa yang diucapkan di sana ketika menjelang memasuki Baitullah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang mau panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Itu tujuan haji, diucapkan. Haji itu membebaskan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Siapa yang menduakan Tuhan? Yang tidak tahu Tuhan. Betul? Itu aja kok. Makanya di Quran jelas kan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Ya, mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu nggak ada suaranya. Mengingat, ya mengingat. Saya bisa ingat bapak saya sekarang walaupun sudah meninggal. Kenapa? Saya udah melihatnya kok. Jadi syarat saya ingat harus lihat dulu. Kalau belum lihat bagaimana bisa ingat? Itu aja kok, sederhana. Dan bayangkan ya, Allah mengatakan kamu harus mengingatku berdiri, duduk dan berbaring. Saya lagi ceramah begini harus ingat Allah. Saya nyetir ingat Allah. Saya kerja ingat Allah. Saya nyiram tanaman ingat Allah. Saya ngasih makan ingat Allah. Bagaimana bisa ingat Allah terus menerus? Kalau ingat itu harus menyebut. Apalagi harus dihitung pakai tasbih. Gimana? Tangan kita dirampas.
Allah tuh sudah sederhana kok mengatakan, fazkurullah kazikrikum aba'akum, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Itu aja kok. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Nah ini ya, makanya pas kan judulnya. Karena selama ini kita ini memukul-mukul tembok, berharap itu jadi pintu, dan berharap kita masuk ke dalam. Bukankah itu salah kaprah? Ya, sekarang yang rajin pada menjalankan ritual, benahi ritualnya, lalu ketahui tujuannya apa, berhenti ngitung pahala, berhenti ngitung rakaat. Karena menyebut-nyebut nama air walaupun ditambah 10.000 tidak akan pernah merasakan air. Menyebut nama garam ditambah 10.000 nggak akan merasakan rasanya asin. Menyebut-nyebut gula ditambah 10.000 tidak akan merasakan rasanya gula. Rasa itu kan pengalaman. Ini yang hilang dari kita selama ini. Betul? Dua, ini contoh-contoh aja. Karena kalau saya bicara tentang salah kaprah di sini, wah banyak sekali. Saya pernah bertemu dengan orang yang sama-sama sedang berkunjung dengan saya ke Gua Al-Kahfi di Yordan. Sampai di sana saya ngobrol, kenapa Anda sampai di sini? Kami ini kan ziarah ke sini mengikuti pedoman Al-Quran. Oke, nggak masalah. Kemudian saya tanya, emang kata Quran apa tentang gua ini? Ya saya juga nggak tahu. Tuh, bayar 60 juta pergi ke Yordan, sudah sampai di gua sana. Begitu saya tanya kenapa Anda sampai di sini, nggak tahu. Cuman mengatakan kalau di sini katanya saya ngikutin Al-Quran. Tunjukkan pada saya, adakah di Quran perintah untuk berkunjung ke gua sana yang ongkos 60 juta? Mahal bukan? Betul, di Quran ada perintah memasuki gua. Gua tuh gue tuh elu. Sebetulnya perintah di Quran itu memasuki gua, memasuki Anda, meniti ke dalam diri untuk menemukan sang matahari rohani dalam diri Anda. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan dikatakan, kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, dan kamu berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Gua yang di sana segede kamar ini, paroek, nggak ada mataharinya. Tapi kalau sudah pergi ke sana kan merasa seakan-akan sudah mengamalkan Al-Quran. Coba baca surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, itu keren sekali. Dan penghujung Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-110 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Disitulah sebetulnya intisarinya amal soleh, cara berjumpa dengan Tuhan. Itu puncaknya surat Al-Kahfi. Makanya kadang-kadang dipenggal-penggal yang memahami ayat, ya, tidak secara integrated, tidak secara komprehensif. Akibatnya apa? Kesimpulannya tidak utuh. Makanya kalau mau bikin kesimpulan, ya berulang kali baca dulu, karena kesimpulan itu intisari sebetulnya. Jangan bikin kesimpulan belum pernah mendalami semuanya. Itulah yang kemudian kesimpulan kita jadi salah kaprah lagi. Oh, banyak sekali ya kalau kita mau bicara lebih dalam. Betul? Sholawat. Sekarang zaman maulid Nabi, semua pada baca sholawat. Saya cuma ingin tanya, kenapa Anda baca sholawat? Gak ngerti. Ngertinya kalau saya dapat baca sholawat hari ini, nanti katanya di akhirat saya akan dapat syafaat. Itu aja. Dan percaya. Padahal kata Allah di Quran, man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali seizinku. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biiznih,
kecuali dengan seizinku. Pada hafal kan ayat kursi? Pasti hafal, lagi yang takut jurik. Karena selama ini kalian tahu ayat kursi itu kernyeng sieunan jurik, itu aja tahunya. Dari kecil diajarkan begitu kok. Sing hafal neng ujang ayat kursi. Nah, ameh jauh ti jurik. Itu ayat yang begitu keren. Coba, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang senantiasa berdiri tegak mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Qayyum, tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Itulah Tuhan yang mewujud dalam dirimu sebagai napasmu. Itu aja tidak disadari. Awas ya, napas bukan oksigen. Orang mati juga tinggal di sini, bisa menghirup oksigen kok, tapi nggak ada napas. Jangan kemudian menyatakan napas itu sekedar oksigen. Tidak, napas itu daya hidup, bukan sekedar oksigen. Yang dibalik oksigen itu napas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Aku nggak pernah tidur, aku pernah ngantuk. Itu kan pesan dari Allah. Kapanpun kamu datang, pintu gapuraku selalu terbuka, karena aku nggak pernah tidur, aku pernah ngantuk. Beda kalau ke saya. Mau datang ke rumah nggak bisa, saya sedang di luar rumah. Datang malam-malam nggak bisa, udah tidur. Datang pagi-pagi nggak bisa, masih tidur. Susah kan ketemu saya, betul nggak? Tapi Allah itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kau mau ketemui dia jam berapapun bisa, asal tahu ilmunya kok, asal tahu caranya. Gitu aja. Kan itu sebenarnya pesan yang sangat dalam, luar biasa sebetulnya. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Aku meliputi langit dan bumi. Dimanapun kamu datang padaku, aku akan temui kamu. Tidak terbatas ruang. Saiful sekarang ada di sini, nggak ada di rumahnya. Siapapun yang serang datang ke rumah saya, kecele karena saya di sini. Nanti siang saya udah pulang ke rumah, nggak ada di sini lagi. Itulah saya. Tidak bisa lahu ma fis samawati wal ard, tidak bisa meliputi langit dan bumi. Itulah terbatasnya kita. Makanya menemui manusia lebih sulit daripada menemui Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang menemui Tuhan itu sulit daripada menemui manusia, itu karena nggak tahu ilmunya. Itu beritanya jelas kok. Ini saya sudah buktikan ini secara ilmiah. Makanya akal kita gunakan. Lanjut. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali seizinku. Kan gitu. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu punya aku jami'ah, semuanya. Punya Allah syafaat itu. Semuanya. Apa sholawat? Sholawat itu kita menghubungkan diri kita dengan para nabi, para rasul. Yes. Tetapi harus ada kesadaran, karena kita tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita tidak akan terhubung dong dengan mereka. Kita hanya bisa terhubung dengan orang-orang yang telah mewarisi ilmunya nabi dan rasul. Jadi sholawat yang sebenarnya itu bukan bacaan sebetulnya. Cari orang yang mewarisi ilmunya rasul, cari orang yang mewarisi ilmunya nabi. Kalau hari ini kita bertemu mereka, dibebaskan dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, dan 3 kematian kesadaran kita. Saat itu juga dibebaskan. Saat kita bertemu dengan pewaris ilmunya nabi yang bisa membebaskan kita dari 3 penyakit itu sholawat namanya. Dan nasib kita tidak akan berubah dengan membaca. Nasib kita bisa berubah dengan cara bertindak. Itu pintu sudah ada di depan kita, langsung aja baca sajak. Wahai pintu, terbukalah. Ek nepi ka kiamat oke. Mal muka tadi buka mah pantona. Sudah jelas kok di Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim
andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja dikasih ceramah tidak dikasih ceramah tidak akan terbuka. Ini saya kasih tahu sama kalian, ceramah itu bukan santapan rohani. Ceramah itu cuman berbagi ilmu untuk membuka pikiranmu. Santapan rohani enak aja. Santapan rohani bukan begini. Santapan rohani itu, ruhmu itu adalah cahaya. Makanan ruhmu juga cahaya. Ana sukma mangan cahaya, ana cahaya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana, ya Allah kang meleksa jege. Itu santapan rohani. Kan kalian kalau santapan jasmani, makan lewat pintunya. Jiwa kita punya pintunya, punya mulut jiwa itu, punya mata, punya pendengaran. Kasih makan, karena jiwa itu adalah nur, maka makanan jiwa adalah nur. Kalau tubuh berasal dari tanah, makanan tubuh berasal dari tanah. Gak mungkin jiwa dikasih makanan dari tanah, gak nyambung. Jadi jangan kegeeran kalau sudah ikut ceramah santapan rohani, mendengarkan kajian gitu aja, jangan sok-sokan santapan rohani. Santapan rohani bukan begini, ada caranya. Udah saya ajarkan kalian. Gitu santapan rohani. Nembah jati, meniti ke dalam diri, langsung bertemu dengan sumber kemurnian diri. Di situ santapan rohani. Paham? Ini nggak habis-habis nih. Baru salah kaprah di sini aja bisa panjang. Nah, salah kaprah dalam berumah tangga. Saya tanya orang-orang yang sudah berumah tangga lama, apa sih tujuan rumah tangga? Katanya sudah ulang tahun yang ke-50, emas ya 50 ya? Kalau 1 tahun nikah kan itu baru seng ya? Ya seng. Sarah reket seng mah. Nggak ngerti. Silakan kalau nggak percaya sama saya, tanya orang yang sudah nikah lama, apa tujuan berumah tangga? Nggak ngerti. Taunya cuman samawa aja. Betul? Sakinah nggak tahu, mawadah nggak tahu, warohmah komo, asal aja ngomong. Ya, tuh. Coba pahami bahwa sebetulnya kita berumah tangga itu dipasangkan dengan yang berbeda, berbeda jenis kelaminnya, berbeda sifatnya, berbeda fisiologinya, berbeda psikologinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda pendidikannya, berbeda dibesarkan di keluarganya, berbeda adat istiadatnya. Bayangkan, disatukan dengan yang berbeda. Tujuan cuma satu kok, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau itu disadari, tidak mungkin saling menyakiti. Salah kaprah dalam memahami tujuan hidup. Yuk, kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Apa? Itu sibuk tisuk sampai ke sore, ngelemur deh. Apa tujuan hidupmu? Kalian aja di sini bingung kalau ditanya itu, betul nggak? Nggak jelas. Hidup tetapi tidak punya tujuan hidup, coba bayangkan. Mau kemana? Sama seperti orang di jalan ditanya, mereka mana? Aduh kak, sudah muter-muter di jalan ditanya, ayo bapak ibu teh mereka mana? Duka. Yang penting mah jalan, masa begitu? Yuk, sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan saya untuk mikir aja. Siapa yang boleh merumuskan tujuan hidup kita? Siapa? Yang menciptakan hidup. Enak aja diri sendiri. Emang kamu siapa? Yang boleh merumuskan tujuan hidup adalah pencipta hidup. Yang boleh merumuskan tujuan rumah dibuat bukan rumah, pembuat rumah.
Ada pencipta, ada ciptaan. Kita ini kan ciptaan. Yang boleh merumuskan tujuan hidup itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Enak aja loh, bilangnya diri sendiri. Makanya itu kacau jadinya. Semua bikin tujuan hidup baru. Coba kalau kita tanya sama Allah, ya Allah, buat apa saya terlahir ke dunia ini? Tanya itu. Nah, kenapa saya terlahir sebagai manusia punya tubuh seperti ini? Lalu tubuh ini buat apa ya Allah sebetulnya? Tanya sama yang bikinnya. Maka kita akan memiliki tujuan hidup sebagaimana Allah menciptakan. Itu yang disebut dengan the purpose driven life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan apa? Tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita kembalikan ke sana, gak akan salah kaprah. Gak akan salah kaprah. Nih, saya ngasih contoh-contoh ya. Tentu saja ini tidak mendalam, tapi semoga aja mikir. Nah, pertanyaannya sekarang pernah nanya nggak sama Allah? Ya Allah, ya untuk apa saya terlahir ke dunia ini? Maka ada kata-kata bijaksana, siapa yang menemukan jawaban kenapa dia terlahir ke semesta, maka dia sudah mencapai pencerahan. Pencerahan tuh itu sebetulnya menemukan jawaban kenapa dia ada di sini, itu pencerahan. Nah, kalau kita tahu, oh saya ada di sini sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan pada orang-orang yang perlu bantuan. Kalau itu disadari, kita dalam hidup tidak mungkin memikirkan diri sendiri. Keren nggak? Kenapa tidak keren? Nggak pernah dipertanyakan. Jadi kita sibuk aja memukul-mukul tembok, berharap itu jadi pintu dan kita bisa masuk ke dalamnya. Apa nggak konyol? Lanjut. Salah kaprah yang berikutnya adalah dalam menggunakan fasilitas hidup. Apa fasilitas hidup? Bisa menyebutkan satu-satu? Tubuh fasilitas? Fasilitas. Mata fasilitas? Fasilitas. Telinga? Fasilitas. Nafas? Fasilitas. Hidung? Fasilitas. Betul? Ya, rumah? Fasilitas. Ruang kosong ini? Awas, ruang kosong ini fasilitas. Kalau nggak ada ruang kosong gimana bisa bepergian? Pertanyaan saya, ini fasilitas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, pernah nggak kita nanya cara menggunakannya? Pernah nanya nggak cara menggunakannya? Untuk apa? Tuhan bilang, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semuanya ini hanya satu, agar dengan semua ini kalian dapat mengenali aku. Jadi semua fasilitas hidup ini cuma satu, dalam rangka mengenali Dia. Sudah begitu nggak menggunakan fasilitas hidup? Sederhana. Makanan fasilitas hidup bukan? Oke. Kenapa kalian makan? Kan kalau orang yang berakal, saya makan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ketika makanan dimasukkan ke dalam tubuh, maka makanan oleh tubuh akan dirubah menjadi energi. Betul? Apa energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kan gitu menurut fisika. Betul? Apa usaha? Usaha itu berarti melakukan perubahan. Apa yang harus dirubah? Rubah dirimu supaya semesta ini berubah. Jadi makan itu untuk perubahan sebetulnya. Kalau ditarik lebih dalam lagi, ini makan untuk tidur. Malam-malam masih makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, sare. Kan salah kaprah kan? Ini hanya urusan makan. Ini kalau saya urut semuanya, urusan fasilitas ini seperti apa, buat apa? Oh enggak, luar biasa. Gak cukup 10 SKS kuliahnya. Ini contoh-contoh kecil aja. Salah kaprah dalam menggunakan tubuh sebagai kendaraan. Tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, berarti tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, siapa penumpangnya? Jiwa kita. Siapa sopirnya? Pikiran kita.
Kemana tujuannya? Antarkan jiwamu ke tempat asal jiwamu lewat tubuhmu. Aduh, kalau kita bicaranya lebih dalam lagi, ketemu tuh jawabannya. Betul nggak? Akhirnya kita akan menemukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada, gak ada. Kenapa jari saya tidak sama panjang ya? Kenapa jaraknya juga tidak sama ya? Ketemu jawabannya semua. Ketemu jawabannya semua. Luar biasa. Makanya mulai kalian bisa menghargai diri kalian. Makanya saya bilang tadi, siapa yang merasa berkecukupan saat ini, sudah seluruh dunia milikmu. Dan siapa yang merasa kekurangan terus, boro-boro seluruh dunia, yang dimiliki aja terasa tidak ada. Kebodohan bukan itu? Bodohan. Ira rek pinter. Salah kaprah dalam berdoa. Coba tanya semua orang, apa doa itu? Semua jawabannya akan sama, seragam dari Sabang sampai Merauke. Apa? Doa adalah permintaan. Saya tidak menemukan dalam kamus bahasa Arab kalau doa adalah permintaan. Doa itu artinya undangan, doa itu ajakan. Jadi Tuhan itu bukan harus diajarin oleh kita, Tuhan itu hanya ingin disertakan oleh kita dalam semua urusan kita. Udah gitu nggak doanya? Makanya doa itu apa? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan secara berulang-ulang, itulah doa. Makanya saya bilang tadi, pikiran menciptakan kata-kata, kata-kata menciptakan tindakan, tindakan menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan karakter, karakter menciptakan nasib. Nasibmu adalah apa yang kau pikirkan. Maka merubah nasib, ubah pikiranmu. Ubah nasib dagang, udah nasib, merubah nasib bisnis. Tar dulu, sebelum kau melakukan itu, ubah dulu pikiran. Apapun yang kau lakukan, kalau tidak dirubah dari sini, nggak akan berhasil. Ini kreatornya, ini kreatornya. Jadi akhirnya apa? Memukul-mukul tembok lagi, betul nggak? Berharap jadi pintu. Salah kaprah dalam menempatkan Allah. Ditempatkan sebagai apa coba Allah oleh kita? Allah itu ditempatkan jadi seperti orang bodoh yang diajarin oleh kita, disuruh ini, suruh itu, betul? Lewat doa-doa kita. Kalau ada masalah baru tahajud. Ya tambah banyak masalahmu. Kata Allah biar selalu tahajud. Karena kamu itu kalau nggak ada masalah nggak ada tahajud. Makanya kata Allah, masalahnya aku banyakin supaya tetap tahajud. Hati-hati tuh, tahajudmu itu berbasis apa? Ya, Allah itu akan memperlakukan kita tergantung kita menempatkan beliau sebagai apa. Tempatkan beliau sebagai kekasih, beliau akan menjadi kekasih. Tempatkan beliau sebagai ibu, beliau akan menjadi ibu. Tempatkan beliau sebagai ayah, beliau juga akan menjadi ayah. Allah itu ditempatkan jadi apa saja oleh kita akan menjadi seperti yang kita mau. Allah ditempatkan sebagai sumber rezeki, akan ngasih rezeki. Allah ditempatkan sebagai sumber ilmu, ngasih ilmu. Terserah. Kau mau tempatkan Allah sebagai apa? Salah kaprah dalam menggunakan pikiran, apalagi karena tidak kenal dengan pikiran. Betul? Pikiran itu tidak suka masa lalu, tidak suka pikiran itu sukanya masa lalu. Kalau enggak sukanya masa depan, tidak suka saat ini pikiran. Betul enggak? Makanya siapa yang depresi saat ini, jelas itu hidup di masa lalu. Siapa yang cemas hari ini sedang hidup di masa depan. Karena orang yang hidup saat ini di sini sekarang damai. Wajahnya kelihatan damai. Dari ujung sana sampai ujung sana saya tahu yang damai. Dan saya tahu yang ketakutan.
Saya tahu yang cemas. Karena apa? Kalian meradiasikan gelombang otak sendiri-sendiri, dan saya sebagai detektor bisa menangkap itu semua. Gak usah dibohongi, gak bisa dibohongi. Kayaknya ngomong dengan saya gak usah lama-lama, ketemu aja udah kebaca. Gak usah berjam-jam buang-buang waktu ya. Karena apa? Kalau kita sudah menghidupkan sensor diri kita, kita ini menjadi receiver ya, menjadi sensor, itu semua ketangkap kok, gelombang-gelombang ini, energi itu ketangkap. Orang yang pemarah tidak bisa kemudian tiba-tiba ya berpura-pura menjadi penuh cinta kasih, nggak bisa, karena energinya. Nih saya kasih tahu nih, ada benda, berapa suhu benda itu bisa diukur kok, tidak usah disentuh sekarang dengan detektor, alat ukur suhu, karena setiap benda meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nah, intensitas gelombang yang diradiasikan oleh setiap benda bergantung pada suhunya. Maka suhunya naik, intensitas gelombang elektromagnetik yang diradiasikan meningkat. Ketangkap tuh. Makanya sekarang ya, orang sudah bisa tahu suhu matahari. Coba, kita tinggal di bumi tapi tahu suhu matahari berapa? Kan nggak usah pergi ke matahari. Itulah fisika. Itulah teknologi. Sama sekarang. Dulu masih ingat ya, kalau kalian ke dokter kan alat ukur suhunya yang digapit itu, betul nggak? Nggak zaman sekarang. Sekarang yang pakai pistol itu, nggak usah deket lagi, ya. Dari jarak jauh juga udah kebaca suhunya berapa. Karena tubuh kita ini meradiasikan gelombang elektromagnetik. Intensitas yang diradiasikan energinya bergantung kepada suhu tubuh kita. Oh, akurat, ini suhunya 39, ini 39,5, ini 40, langsung kebaca. Penyakitnya juga kebaca semua. Ini DB, ini tipes apa, bisa dianalisis semua. Keren nggak? Itulah teknologi. Hebat nggak tubuh kita? Hebat. Kalian pergi ke mall nggak usah buka pintu, muka sorangan. Kenapa? Karena tubuh kita meradiasikan gelombang jadi saklar, ditangkap oleh sensor. Sebetulnya kita ini bisa jadi sensor lebih keren daripada sensor semikonduktor yang diciptakan oleh teknologi. Tubuh kita ini sensor yang luar biasa. Cuman karena kita nggak peka itu aja, nggak dilatih kok. Paham? Jadi ada orang yang tanya sama saya, kenapa katanya saya kok bisa baca data karma? Yang gitu aja ditanya. Kalau mengerti teknologi, ini sains. Saya baca data karma nggak pakai ilmu nujum, sains. Karena saya sensornya udah kuat. Lihat gini aja langsung kebaca semua. 1000 tahun yang lalu ada di mana, jadi apa, baca. Ya gampang sekali. Nah itu nggak usah dipelajari, nggak usah. Terima aja diri kita apa adanya. Itu aja kok. Sederhanakan pikiran, sederhanakan kata-kata, sederhanakan tindakan, itu saja. Saya nggak belajar ilmu apa-apa kok. Makanya Allah mengatakan di Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang yang bertanya tentang ruh, kata Allah, katakanlah ruh itu urusanku. Tapi walaupun urusanku, kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, aku sudah berikan ilmu kamu yang sedikit, dan siapa yang mengamalkan yang sedikit itu kamu akan tahu yang banyak. Udah saya kasih kok ilmunya kalian yang sedikit itu. Itu adalah kunci yang sangat luar biasa. Itu bisa membuka seluruh perpustakaan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ruh itu urusan Tuhan, makanya belajar ruh harus langsung sama Tuhan. Makanya tinggal tahu kuncinya untuk bertemu Tuhan, gitu aja kok, sederhana. Jangan tanya orang-orang yang suka menjelaskan Tuhan. Hati-hati, orang yang menjelaskan Tuhan itu sedang menjelaskan Tuhan persepsi dia. Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tapi bisa ditemui dan dirasakan. Hati-hati makanya belajar agama. Belajar sifat 20 jelaskan. Belajar Asmaul Husna diapalkan. Kulit semuanya.
Belajar air harus dari air, jangan dari buku tentang air. Banyakkah buku tentang air? Banyak buku enggak yang menjelaskan tentang air? Air bukan itu. Bukan, itu penjelasan tentang air. Air mata ieu cai. Siapa psikolog? Orang yang mengerti jiwa. Siapa yang mengerti jiwa? Yang belajar jiwa dari jiwa, bukan dari buku tentang jiwa atau cenah. Kartos ya tante. Ini baru contoh-contoh salah kaprah. Banyak gak? Wah, kalau saya orek-orek banyak. Salah kaprah dalam bekerja. Ada gitu salah kaprah dalam bekerja? Ayo saya tanya, kenapa kalian bekerja? Hampir saya tidak menemukan orang bekerja. Saya bekerja karena saya sedang dipakai Allah, karena saya dititip peran oleh Allah, karena saya dengan pekerjaan ini sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Gitu nggak? Jarang. Kalau tanya orang kenapa kerja, cari duit, makanya dapatnya cuma duit. Iya, tanggal 1 dapat, tanggal 2 udah hilang. Jadi banyak utang. Salah. Salah kaprah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin tahu kenapa ada orang banyak utang, sederhana. Salah kaprah dalam bekerja.